Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Feza Aditya dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah calon gubernur Banten, Bapak Andra Soni. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam Luar warahmatullahi biasa. wabarakatuh. Kabar Sehat baik, sekali ya Pak ya? Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah datang ke Tempo Pak. Saya yang terima kasih sudah Sama-sama diundang. Bapak. Ya. Sebelum berbincang dengan Bapak Andra Soni, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sekilas profil beliau. Bapak Andra Soni adalah Ketua DPR di Provinsi Banten periode 2019 hingga 2024. Pria kelahiran Payakumbuh 12 Agustus 1976 ini juga merupakan politisi dari Partai Gerindra. Masyarakat mengenal sosok Andra Soni sebagai pemimpin muda yang energik, tegas, dan punya komitmen kuat dalam membangun daerah. Selama menjabat di DPRD, ia banyak terlibat dalam perumusan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Pilkada 2024 ini, Andra Soni maju sebagai bakal calon gubernur Banten berpasangan dengan Dimyati Natakusuma. Andra Soni memiliki visi untuk menjadikan Banten sebagai provinsi dengan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Salah satu program andalannya adalah sekolah gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan MA yang menyasar generasi alfa. Lalu seperti apa persiapan Bapak Andra Soni dalam menghadapi Pilkada 2024 ini? Apa saja strategi politik yang akan ia lakukan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Andra Soni. Bapak, sekali lagi terima kasih sudah datang ke Tempo. Luar biasa. Energik betul Pak, penuh semangat saya lihat hari ini. Nah, saya ingin sedikit memberikan pengantar yang menarik ya, karena menurut saya ini cukup inspiratif. Pak Andra Soni ini kan mungkin punya sejarah yang cukup panjang juga sehingga bisa ada di titik ini begitu ya. Lahir dari keluarga petani ya Pak ya, lalu kemudian sempat merantau ke Malaysia kalau tidak salah, kembali lagi ke Jakarta pada waktu itu mengenyam pendidikan, sempat bekerja sebagai tenaga penjualan juga ya Pak ya, kalau gitu, lalu kemudian akhirnya berhasil menempuh pendidikan, meraih gelar sarjana, di wisuda begitu yang kami tahu. Pak, apa sebetulnya nilai yang sampai hari ini Bapak pegang untuk bisa ada di titik ini? Silakan Pak. Ya, saya nggak tahu namanya apa ya. Yang pasti saya punya keyakinan bahwa manusia harus selalu berusaha dan tidak boleh menyerah dan jangan pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami. Karena kalau saya menyalahkan Tuhan, saya lahir dari keluarga petani, saya nggak nyampe di posisi ini. Dan kemudian saya selalu mengerjakan sesuatu tanpa menunggu hari esok. Itu nilai-nilai yang saya dapatkan dalam perjalanan saya selama hidup. Jadi jangan tunggu besok apa yang bisa kamu kerjakan hari ini. Dan kemudian jangan pernah menolak tugas. Kerjakan sepenuh hati, serahkan kepada Yang Maha Kuasa hasilnya. Insya Allah hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Itu nilai-nilai yang saya pegang. Oke, jadi jangan pernah menunda tanggung jawab tugas, apalagi dalam hal kebaikan. Betul. Dengan niat yang baik, insya Allah semuanya juga akan berakhir dengan baik. Kalau prosesnya bagus, hasilnya juga insya Allah bagus. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, Pak, apa sebetulnya yang melandasi Pak Andra Soni untuk mau maju sebagai calon gubernur? Kita tahu bahwa 5 tahun kemarin sudah ada di DPRD, jadi ketua DPRD Provinsi Banten. Bagaimana Bapak melihat kondisi Banten saat ini? Yang akhirnya mungkin bisa menjadi alasan Bapak untuk maju ke menjadi salah satu calon gubernur Banten. Bisa diceritakan mungkin Pak? Ya sejujurnya memang Partai Gerindra di Provinsi Banten sebelumnya adalah pemenang di Pileg. Dan kemudian 3 kali pemilu presiden, alhamdulillah Pak Prabowo selalu menang. Dan itu menandakan bahwa ide gagasan yang dimiliki oleh Pak Prabowo itu bisa diterima oleh masyarakat Banten. Kemudian sifat-sifat patriotis dan nasionalisme yang tinggi di Pak Prabowo itu sangat diterima oleh masyarakat Banten. Dan kemudian sebagai kader Partai Gerindra, kami dibina, kami dididik untuk tegak lurus. Dan kami dibina juga untuk memperjuangkan manifesto perjuangan politik Partai Gerindra.
Dan saat kami baru saja menyelesaikan Pilpres dan Pileg tahun 2024, tentu rasa syukur kami ucapkan karena Pak Prabowo kali ini bukan hanya menang di Banten, tapi menang di wilayah Indonesia, sehingga ditetapkan menjadi presiden terpilih. Tentu dalam perjuangan Pak Prabowo ada nilai-nilai yang diperjuangkan, mengenai keikhlasan, mengenai bagaimana kecintaan kepada Republik, dan kemudian bagaimana anti korupsi. Karena Pak Prabowo meyakini bahwa bila mana keuangan negara dikelola dengan baik, tanpa kebocoran, insya Allah manfaatnya akan lebih maksimal kepada bangsa, kepada rakyat. Nah, melihat hal tersebut, saat penugasan diberikan kepada saya untuk maju sebagai kandidat kepala daerah, yang awalnya memang bukan untuk calon gubernur, yang awalnya adalah untuk calon wakil gubernur. Namun, dalam komunikasi yang kita bangun, rupanya kami tidak menemukan titik temu, sehingga sebagai sebuah partai berdaulat, tentu kami membangun komunikasi dengan pihak-pihak partai yang ada, dan akhirnya terbentuklah pasangan Andra Soni berpasangan dengan Dimyati Natakusuma dari PKS, dan juga mendapatkan dukungan dari 6 partai politik lain selain Partai Gerindra dan PKS, Demokrat di situ, PSI, kemudian PKB, P3, PAN, dan P3 juga. Dan tentu kami membawa visi Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Karena kami punya keyakinan bahwa 24 tahun Provinsi Banten berdiri, tujuan berdirinya Provinsi Banten adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena memang keyakinan kami juga bahwa tugas pemerintah itu adalah melayani. Dalam rangka melayani, pemerintah diberikan hak untuk mengatur. Nah, dalam rangka mengatur ini, pemerintah harus lakukan sebaik-baiknya supaya asas keadilan dan pemerataan terjadi, sehingga Banten bisa maju. Banten bisa maju juga harus ada syarat. Syaratnya adalah tidak ada korupsi. Nah, ini nilai-nilai yang kami perjuangkan, dan dalam prakteknya nanti tentu setelah kami terpilih, kami akan jalankan itu. Itu kurang lebih singkatnya dulu ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang sebetulnya komitmen itu sudah ada sejak lama untuk melihat potensi Banten untuk bisa dikembangkan, dibuat lebih maju intinya, dengan mudah-mudahan dengan amanat yang akan nanti diberikan oleh masyarakat Banten kepada Pak Andra. Nah, saya ingin bicara ke program atau mungkin turunan dari visi misi Bapak Andra Soni dan Pak Dimyati. Nah, salah satu program andalan Bapak itu kan pendidikan. Ya, bagaimana Bapak kiranya bisa merealisasikan program sekolah gratis tadi, dari mulai SMA kemudian dan lain-lain. Apa langkah yang akan diambil untuk bisa menjamin program ini agar bisa berkelanjutan gitu Pak? Apa Pak kira-kira strateginya? Baik, melihat Banten, kita harus sudah adil mulai dari pikiran. Oke. Dan saat kita diberikan kewenangan, perbuatan kita pun harus adil dalam melaksanakannya. Itu saya ambil kata-kata dari Raden Mas Tirto, tokoh pers nasional. Betul. Nah, melihat Banten juga dengan wilayah yang luas, 9.000 km persegi, berbatasan langsung dengan daerah khusus ibu kota sebelumnya yang kemudian sekarang menjadi daerah khusus Jakarta. Dan sebagian Banten merupakan aglomerasi dari Jakarta. Namun yang terjadi hari ini, Provinsi Banten jauh dari kata makmur, padahal potensinya luar biasa. Kenapa saya bisa katakan potensinya luar biasa? Provinsi Banten punya laut, punya gunung, punya hutan, punya sawah, punya tambang, punya potensi sumber daya alam, energi terbarukan. Namun yang terjadi hari ini di Banten adalah kurangnya pemerataan dan kurang adilnya kita dalam melihat Banten. Jadi saat kita bicara tentang Banten, terkesan Banten itu hanya Tangerang Raya. Sehingga yang terpublish itu adalah Tangerang Raya maju. Kita tidak melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh Lebak, Pandeglang, Kota Serang, Kabupaten Serang. Lebak Pandeglang dengan luas 3.700 km persegi lebih, mungkin ini bisa dikoreksi, merupakan daerah terluas di wilayah Provinsi Banten. Dengan wilayah seluas Lebak, dan kemudian terluas kedua adalah Pandeglang. Tentu infrastruktur menjadi permasalahan utama. Dan tentu juga kemakmuran menjadi kendala utama juga. Padahal kita mungkin hanya
maksimal 200 km dari Jakarta. Tapi daya tempuh kita, kesulitan kita, kondisi jalan dan sebagainya. Hal itu terjadi karena sistem pemerintahan otonomi daerah dibagi-bagilah kewenangannya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Pemerintah pusat dengan kewenangannya, pemerintah provinsi dengan kewenangannya. Kalau bicara terkait dengan jalan, kewenangan pemerintah provinsi Banten itu saat saya menjadi ketua DPRD, itu tanggung jawab pemerintah provinsi itu kurang dari 800 km jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Dan di periodisasi Pak Wahidin Halim dan Pak Andika sebagai gubernur wakil gubernur 2017-2022 sudah selesai permasalahannya dalam kondisi mantap. Nah kemudian dalam masa PJ kita bertambah hampir 200 km sehingga panjang jalan provinsi itu menjadi sekitar 900 km. Dan itu sudah selesai. Tapi permasalahan jalan rusak dan sebagainya masih terdengar di Banten, khususnya wilayah Lebak dan Pandeglang. Karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dengan jumlah panjang jalan melebihi jalan panjang jalannya provinsi. Karena dengan wilayah sebegitu luas. Ya, dengan 28 kecamatan, ratusan desa di Kabupaten Lebak, 35 kecamatan dan ratusan desa di Pandeglang, sampai ke Cibaliung, Ujung Kulon dan sebagainya, keuangan atau fiskalnya pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Lebak itu nggak akan pernah mampu untuk bisa mengatasi permasalahan infrastrukturnya. Sehingga kita harus bisa memanfaatkan undang-undang jalan yang baru, bahwa pemerintah provinsi juga bisa mengintervensi, pemerintah pusat juga bisa mengintervensi. Ketertinggalan ini yang kemudian menjadi PR bersama, tugas bersama. Walaupun kita dibagi kewenangannya, kita harus bisa menyatukan sebagai tugas utama, tugas bersama. Ya, untuk bisa mengatasi permasalahan infrastruktur. Yang kemudian kita juga harus mengatasi permasalahan pendidikan. Hari ini rata-rata belajarnya orang Indonesia, masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia adalah di sekitaran 8 tahun, 8, tahun. Artinya belum tamat SMP. Ya, belum tamat SMP atau masih kelas 2 SMP lah rata-rata. Nah, di Banten alhamdulillahnya rata-rata belajar kita sudah 9, artinya sudah lulus SMP. Rata-rata, average-nya, pro rata. Tapi setelah kita zoom, terjadi ketimpangan. Pandeglang dan Lebak itu masih sangat rendah. Mungkin di bawah 7. Artinya, belum kelas 1 SMP atau kelas 1 SMP. Nah ini menjadi PR. Apakah karena kurang atau minimnya sekolah? Tidak juga kalau di Lebak dan Pandeglang. Sekolahnya ada, tapi jarak tempuhnya jauh. Keinginan untuk sekolahnya tinggi, tapi handicapnya harus nyebrang jembatan gantung, harus melalui jalan yang berlobang, sehingga akhir konsentrasinya pun untuk bisa sekolah menjadi rendah. Dan itu fakta terpotret dalam IPM, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten, Indeks Pembangunan Manusia masing-masing kabupaten kota. Nah dalam memotret hal tersebut, saya berpikiran bahwa pemerintah atau pemerintahan Provinsi Banten atau Pemda Banten itu harus betul-betul menjadi pengayom, menjadi koordinator atau menjadi bapaknya dari kabupaten kota yang ada dengan melakukan pembangunan yang berkeadilan, yang mengutamakan mana yang lebih dibutuhkan, sehingga tidak menjadi pesaing daripada kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Salah satunya adalah ya dengan memberikan kontribusi lebih kepada bantuan-bantuan dalam rangka pembangunan, percepatan pembangunan di wilayah-wilayah yang hari ini tertinggal, seperti Lebak dan Pandeglang. Tentu, bagi seorang calon gubernur membicarakan hal ini justru melawan teori elektoral. Secara elektoral mestinya saya bicara tentang Tangerang Raya. Tangerang Raya luar biasa mendapatkan manfaat dari daerah aglomerasi. Warga Jakarta banyak yang tinggal di sana, beli rumah di sana, NJOP-nya tinggi-tinggi, semakin ditinggikan mereka makin senang. Ya. Industri kreatif tumbuh dengan sendirinya, pedagang-pedagang makanan, kuliner, kemudian 17 subsektor ekonomi kreatif itu hadir semua di sana. Selain kuliner, tentu juga yang di bidang pertunjukan dan sebagainya, karena demand-nya tinggi. Tapi hal yang berbeda dengan wilayah lain. Nah, sehingga menurut saya pembangunan yang adil dan merata ini akan berdampak kepada tumbuh kembangnya perekonomian. Kita harus berani berinvestasi di bidang pendidikan. Karena
membangun sesuatu fisik, katakanlah membangun jembatan. Hari ini kita akan bangun, kemudian kita tidak punya uang, kita bisa tunda besok. Tapi membangun sumber daya manusia tidak bisa ditunda untuk sampai besok. Anak kita lulus SMP, dia harus langsung sekolah SMA. Nggak bisa kita tunggu. Karena kalau kita tunggu, itu akan putus satu generasi. Maka jangan sampai generasi ini putus. Jadi kita nanti bangga atau kita punya kepercayaan diri bahwa tahun 2030 itu akan merupakan bonus demografi, tapi kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang bersaing, sumber daya manusia yang punya kecakapan, itu justru akan menjadi malapetaka demografi. Dan itu sudah terbukti hari ini. Provinsi Banten merupakan jumlah pengangguran terbuka paling tinggi se-Indonesia. Padahal kawasan industri kita salah satu yang terbesar. Dan investasi yang masuk ke Provinsi Banten itu nomor 5 terbesar di Indonesia tahun ini. Artinya, potensi-potensi tersebut belum bisa disambut karena sumber daya manusia kita. Kita terlambat berinvestasi di pendidikan. Dulu, pendidikan SMA dan SMK, SKH merupakan kewenangan pemerintah provinsi. SMP, SD, pendidikan dasar merupakan kewenangan kabupaten kota. Saat pemerintah Provinsi Banten beberapa tahun lalu menggratiskan SMA negeri, itu sebuah terobosan. Dan setelah berjalan 5 tahun lebih dan bisa dijalankan sekolah negeri gratis. Dari sisi terobosan sudah luar biasa. Hari ini gratis untuk sekolah negeri. Tapi yang sekolah swasta, anak-anak kan nggak semuanya tertampung di negeri. Bahkan saya pernah menemukan kasus anak kembar mendaftar di sekolah yang sama, kembarnya identik. Dari kecil mereka nggak pernah terpisah. Lalu saat mereka mendaftar dalam sebuah sekolah negeri berdasarkan sistem zonasi, yang satu terpental, tidak bisa sekolah di sekolah tersebut. Anak kembar, yang satu sekolah di negeri gratis, yang satu sekolah di swasta bayar. Pengertiannya bahwa dia adalah murid atau siswa yang harus digratiskan, pembedanya kan hanya dia sekolah di lembaga pendidikan swasta dan lembaga pendidikan negeri. Esensinya dia tetap sebagai warga Banten, anak Banten. Jadi kita harus berani juga untuk berinvestasi di bidang itu. Nah, selama ini pemerintah kan punya persyaratan untuk menganggarkan 20% anggaran total APBD untuk dunia pendidikan. Itu telah dilakukan. Tapi 20%-nya itu ada bagian dari pemerintah pusat juga. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang masuk menjadi sebuah kesatuan dalam APBD. Bayangan saya, mestinya kita berinvestasinya itu 20% dari PAD, pendapatan asli daerah. Karena pendapatan asli daerah ini kita ambil dari rakyat, dari masyarakat. 20%-nya harus kita beranikan investasi di pendidikan. Pertanyaannya, sanggup nggak pemerintah Provinsi Banten? Dulu juga orang bertanya, sanggup nggak? Sanggup, asal ada kemauan. Ada political will-nya, ada niatannya. Karena dalam penganggaran kan ada metodologinya. Jadi tidak serta-merta. Ada proses-prosesnya. Dan alhamdulillahnya RPJPN, RPJPD mengamanatkan kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bersaing. Nah, itu pintu masuk kita untuk bisa melakukan itu. Itu Bang. Jadi pendidikan ini menjadi hal yang menurut Pak Andra dan mungkin Pak Dimyati krusial ya? Krusial Bang, karena begini, kita duduk di sini karena kita berpendidikan. Dan saat kita duduk di sini, diskusi kita bisa kemana-mana dan kita bisa punya rencana, mengeksekusi sebuah rencana, karena kita punya pendidikan. Permasalahannya adalah tidak semua warga Banten mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kan tidak semua orang punya latar belakang yang sama. Saya mungkin sulit untuk sekolah dulu, tapi kan ada perjuangan. Banyak juga rakyat Banten yang berjuang untuk dapatkan sekolah. Tapi kan yang diperlukan sekarang kan pemerataan. Semua orang punya kesempatan yang sama. Bahwa nasib dan takdir itu hal yang berbeda. Tapi paling tidak semuanya punya kesempatan yang sama. Banyak orang-orang yang sukses hari ini dulu juga susah untuk dapat sekolah. Banyak orang-orang yang sukses hari ini dulu juga mengalami sesuatu keadaan yang sulit. Bayar SPP terlambat, bahkan kadang dipanggil kepala sekolah karena belum bayar SPP.
Bahkan sampai hari ini masih banyak kejadian anak-anak lulus SMA, lulus SMK, ijazahnya belum ditebus. Dan itu realita, itu fakta. Itulah yang ingin saya perjuangkan. Dan alhamdulillahnya ini menjadi sesuatu nilai yang diamini oleh Pak Prabowo dengan merekomendasikan saya sebagai calon gubernur. Artinya itu menjadi nilai yang perlu dipertanggungjawabkan dan Betul, diperjuangkan. betul. Maka dalam pikiran saya memperjuangkan nilai ini adalah mengejar bagaimana supaya bisa menang. Supaya saya bisa implementasikan. Dan saya punya keyakinan untuk itu. Komitmen itu sangat dipegang teguh oleh seorang Andra Soni. Insya Allah. Oke, saya masih ingin bicara soal pendidikan karena ini menjadi faktor atau elemen yang sangat krusial sampai hari ini begitu. Nah, program sekolah gratis yang Bapak usung ini kan sebetulnya nanti targetnya itu lebih kepada generasi Alpha ya, setelah generasi Z. Apa sebetulnya tantangannya yang Bapak potret nih ketika mungkin program ini akan dihadapkan oleh generasi Alpha? Ya, yang mana kita tahu bahwa generasi itu kan karakter dari setiap generasi itu berbeda-beda ya, mungkin generasinya kita, di bawah kita atau mungkin di atas kita. Yang pada akhirnya mungkin output dari program ini itu bisa meningkatkan tadi kualitas SDM yang bisa bersaing secara global. Bisa dielaborasi, Pak? Jadi kalau kadang-kadang orang kan berbicara tentang sekolah gratis, yang penting itu kualitas kan begitu ya? Ya kan. Sebelum ada kualitas kan ada kuantitas dulu. Bagaimana kita meningkatkan kualitas kalau anaknya nggak sekolah? Oke. Jadi solusi pertama adalah sekolahkan dulu anaknya. Dan kurikulum kita itu diatur oleh pemerintah pusat. Sekolah manapun kurikulumnya sama. Bahwa kemudian kualitas tenaga pendidik dan sebagainya, kita punya alat untuk mengontrol, kita punya alat untuk bisa meningkatkan, dan yang terpenting sekarang adalah kerjakan dulu. Sekolahkan anaknya. Gimana kita bisa bicara tentang dia akan jadi siapa, akan jadi apa nantinya saat usia sekolah dia di rumah. Atau bisa kita sebut anak tidak sekolah. Dan jumlahnya besar di Banten. Jadi memang tahapannya harus satu-satu. Sekolahkan anaknya, setelah sekolah kita siapkan beasiswanya. Kenapa saya menggunakan sekolah gratis, bukan beasiswa? Kalau beasiswa kan ada persyaratan. Kalau sekolah gratis, selama dia berkenan sekolah di situ, kita gratiskan. Selama lembaga pendidikannya bisa menjalankan syarat-syarat tertentu untuk bisa menyekolahkan gratis anak-anak ini, kita laksanakan. Dan tentu pengawasan kan, kita punya 100 anggota DPRD untuk mengawasi. Kita punya inspektorat. Dan insya Allah, bantuan langsung saya sebut itu kepada masyarakat Banten. Artinya investasi terhadap pendidikan ini bukan hal yang main-main ya, Pak? Bukan yang main-main, dan itu harusnya dilakukan amanat Undang-Undang Dasar. Ini amanat Undang-Undang Dasar. Jangan pernah bicara bahwa kita keuangannya tidak cukup dan sebagainya, tidak cukup. Kenapa kita bisa bangun sesuatu, sedangkan pendidikan kita nggak bangun? Dan ini kan yang dibangun itu bukan fisiknya, jiwanya. Lagu Indonesia Raya juga begitu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dan ini menurut saya sesuatu yang terlambat kita lakukan, harus kita lakukan. Dan saya menyikapi apa yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan makan bergizi gratis. Pak Prabowo kasih makan bergizi gratis. Pemerintah daerah menyiapkan sekolah gratis. Anak yang diberi makan gizinya baik, daya IQ-nya tinggi dan sebagainya. Sehingga kita nanti akan tercipta dengan sendirinya sekolah-sekolah model. Provinsi Banten, Lebak, Pandeglang, itu kita bisa buat sekolah-sekolah negeri, ya, yang kemudian menyediakan asrama, sehingga anak-anak yang jarak rumahnya jauh dari sekolah, karena memang luas wilayahnya, itu kita bisa sediakan asramanya. Pesantren yang selama ini terus menjaga keutuhan Banten, para alim ulama yang membangun lembaga-lembaga pendidikan, salafi dan sebagainya, itu nanti kita bisa pikirkan bersama. Yang penting niatan kita adalah investasi di bidang pendidikan, sumber daya manusia, berdaya saing. Insya Allah, Singapura, sebuah negara kecil yang tidak memiliki sumber daya alam, hanya memiliki sumber daya manusia, dan investasi mereka kepada kedisiplinan, kepada nilai-nilai pendidikan, dan sebagainya, hari ini merupakan negara yang bisa dianggap sebagai negara maju. Cukup maju lah. Dibandingkan kita. Dan kita dengan segala potensinya. Kebutuhan pangan, Banten bisa menyuplai. Kebutuhan air untuk Jakarta, kita punya sumber airnya. Tinggal kita bagaimana kita menjaga.
Insya Allah potensi-potensi itu dimanfaatkan. Dan kembali lagi, ya harus ada perjuangan-perjuangan nilai. Naif mungkin saya terkesannya. Ya, tapi saya percaya sesuatu yang diperjuangkan, insya Allah. Itu bukan hal yang tidak mungkin bagi seorang Androsoni. Ya saya juga tidak pernah punya bayangan duduk di Tempo, majalah yang dulu waktu kecil saya baca di pinggir jalan, numpang di tukang-tukang koran untuk Tempo yang baru terbit yang biasanya habis. Saya masih dikasih kesempatan untuk baca Tempo. Sekarang saya hadir di ruangan Tempo yang nggak pernah terbayangkan. Kemudian saya tidak pernah membayangkan jadi ketua DPRD, bahkan jadi anggota DPRD. Karena saya sekolah saja untuk menyelesaikan diploma 3 saya 5 tahun. Untuk bisa sekolah lulus SMA saya harus pindah-pindah tempat. Harus tinggal dengan keluarga angkat dan sebagainya. Jadi bagi saya tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita terus mau berusaha, mau berjuang dan menjalankannya dengan ikhlas, tulus, dan menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya berharap dan meminta pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Insyaallah saya menyerahkan diri saya, tapi saya juga harus berikhtiar. Menghadiri kegiatan di sini juga ikhtiar saya. Saya dari Serang tadi. Saya datang ke sini ya karena saya percaya bahwa nilai-nilai yang ingin saya perjuangkan saya harus sebarluaskan informasinya. Gitu, Bang. Manjada wajada ya. Manjada wajada. Luar biasa. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Betul. Insyaallah. Luar biasa sekali. Oke Pak, tadi kan kita sudah bicara soal fasilitas pendidikan, bagaimana komitmen Bapak untuk membangun kualitas pendidikan. Dan tadi yang menarik adalah sebelum kita menuju kualitas kita harus bermain di kuantitasnya dulu. Gitu. Yang penting ada yang mau bersekolah dulu, baru kita bangun secara bersama dengan kualitas yang terbentuk. Nah, bagaimana dengan tenaga pengajar, Pak? Iya. Apa yang kira-kira bisa Bapak sharing terkait dengan strategi ke depan untuk tidak hanya membangun infrastrukturnya, tapi juga tenaga pengajar yang mumpuni bagi anak-anak di Banten? Ya, ya ini penting, sangat penting. Makanya hari ini investasi sumber daya manusia kita itu bukan bicara untuk 3 tahun ke depan lagi. Ini bicara untuk puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Hari ini guru-guru kita sudah banyak yang pensiun. Setelah mereka pensiun, tentu harus ada penggantinya. Nah sekarang penggantinya yang kita rekrut adalah tenaga-tenaga honorer yang selama ini telah bekerja. Yang mereka sendiri pun tidak pernah tahu nasibnya. Apakah akan diangkat sebagai pegawai atau tidak. Bahkan ada yang sampai tuanya, sampai menjelang usia pensiunnya masih honorer. Dan ini tentu kita harus tenaga pendidik. Tidak mungkin ada siswa tidak ada gurunya. Ya. Dan kita punya standar untuk menilai, sertifikasi dan sebagainya. Itu harus kita lakukan. Jadi saat kita bicara tentang sekolah gratis, otomatis kita harus juga memikirkan tenaga pengajarnya. Bukan hanya sekedar apa yang mereka dapatkan, tapi apa yang bisa mereka berikan. Insya Allah kita menggunakan uang negara, bukan uang pribadi. Semua bisa kita pertanggungjawabkan. Oke. Dan saya punya keyakinan, guru-guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Hari ini guru-guru kita terus mengajar. Bahkan kadang statusnya juga belum jelas. Belum ada rencana pengangkatan, P3K dan sebagainya dan sebagainya. Insya Allah investasi di sumber daya manusia ini ya bukan berhenti hanya anak SMA, SMK. Ya. Kan tadi saya sampaikan kita ada beasiswa. Ya. Tapi sebelum membeasiswakan untuk orang kuliah, kita luluskan dulu di SMA. Karena syarat untuk kuliah kan harus lulus SMA dulu. Betul. Ya. Jadi ya masa jabatan seorang gubernur itu 5 tahun. Ada masa. Ya, saat dia masuk sebagai gubernur sudah ada orang yang akan lulus SMA. Ya. Sudah akan ada orang yang masuk SMA. Sudah ada orang yang sedang mengenyam pendidikan. Jadi ini nggak boleh terputus. Maka saya bilang tadi investasi di bidang pendidikan tidak boleh terputus. Kita bisa menunda membangun jembatan, tapi tidak bisa menunda membangun manusianya. Menjadi komitmen jangka panjang tentunya ya untuk Tentu. itu. Oke Pak, ini tadi kita bicara banyak soal pendidikan yang tidak kalah penting, yang mungkin juga bisa di-capture dari data-data bahwa Provinsi Banten ini untuk angka kemiskinan juga cukup tinggi dan ekstrim. Betul. Ya Pak ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan secara komprehensif strategi di bidang pendidikan. Lalu apa yang mungkin bisa ditawarkan oleh pasangan Androsoni dan Dimyati ini untuk bisa mengentaskan kemiskinan, terutama di 2 wilayah, mungkin Pandeglang dan Lebak yang masih cukup ekstrim. Silakan Pak. Ya, lagi-lagi kan itu berawal dari pendidikan. Ya.
Jadi yang terjadi hari ini adalah warga-warga miskin itu dibantu. Betul, memang warga miskin terlantar itu harus dibantu oleh negara. Bantuannya bukan hanya bantuan sembako, bantuan tunai dan sebagainya. Bantuannya juga termasuk memastikan bahwa anak-anaknya sekolah. Agar keluarga ini bisa lepas dari kemiskinannya. Yang terjadi hari ini, kemiskinannya diwariskan. Tahun ini dia miskin, 10 tahun yang kemudian anaknya juga jadi bagian yang menerima bantuan sosial. Jadi yang kita perlukan adalah keadilan sosial bagi warga Banten. Kita kasih kesempatan, peluang, ruang untuk bisa mengenyam pendidikan dan kemudian mengangkat derajat keluarganya. Dan ini apa yang saya alami. Keluarga saya 6 orang adik kakak. Saya yang pertama lulus SMA, padahal saya anak kelima. Dan dalam perjalanan saya sudah bisa membantu adik saya untuk sekolah. Dan kemudian kakak-kakak saya juga bisa dengan pendidikan yang tidak sampai SMA, mereka bisa menjalankan kehidupannya. Jadi ada nilai itu. Jadi nilai perjuangan-perjuangan ini yang harus kita bangkitkan. Ya. Naif memang dalam suasana pilkada saya menyampaikan itu. Tapi saya yakin kesadaran kolektif masyarakat, keinginan masyarakat untuk maju, lepas dari kemiskinan, itu masih ada. Ya. Dan semangat-semangat itu saya yakin akan bisa digerakkan. Dan saya punya keyakinan, ini bukan terkait pencitraan. Terkait nilai-nilai perjuangan. Saya sebagai contoh, yang mungkin tidak contoh yang tepat juga mungkin. Saya sekolah berpindah-pindah, tapi saya sekolah. Diploma 3 saya sambil bekerja, saya lulus diploma 3 5 tahun. Kemudian saya bekerja, saya berbisnis dan sebagainya. 21 tahun usia diploma 3 saya. Di usia ke-21 tahun saya kuliah lagi. Saya punya kesempatan untuk kuliah lagi dan saya lulus kurang lebih 1,5 tahun. Saya sarjana penuh, makanya gelar sarjana saya sarjana baru SM. Kalau dulu kan SE. Yeah. Sarjana saya SM. Dan kemudian saya kuliah lagi S2-nya, magisternya, gelar saya MAP. Artinya, gitu ya, Pak, ya? Artinya saat punya kesempatan itu kan bisa kita lakukan. Dan itu adalah investasi saya kepada diri saya. Ya. Nah, sebagai pemimpin, investasi saya bukan kepada diri saya lagi, tapi kepada rakyat saya. Maka pesan Pak Prabowo cuma 3. Bikin masyarakatmu pintar. Bikin masyarakatmu cerdas. Dan kedua, bikin masyarakatmu sehat. Gizinya penuhi. Ini kemiskinan di Provinsi Banten. Dampaknya banyak. Dampaknya angka putus sekolah. Ya. Dampaknya stunting. Saat kita balik, mana yang lebih dulu nih? Sekolah dulu atau yang lain dulu? Sekolah itu otomatis akan membuat kita punya harapan, punya empati, punya nilai juang, punya keinginan keras keluar dari permasalahan, dan sifatnya tidak nerimo, fight terus. Dan saya punya keyakinan, saya sangat punya keyakinan investasi terbaik itu adalah di pendidikan. Dulu kalau nggak salah orang tua selalu bilang, saya nggak bisa meninggalkan kamu harta. Harta akan habis. Saya hanya bisa meninggalkan kamu ilmu. Nah, ilmu itu ada yang dari sekolah, ada yang ilmu kehidupan. Nah, sebagai orang yang beruntung mendapatkan banyak ilmu, saya harus bisa menularkannya. Saya harus bisa memperbanyak. Saya harus bisa mengangkat nilai-nilai itu. Anak Banten harus sekolah, anak Banten mesti punya cita-cita, anak Banten mesti punya keberanian untuk menjalankan hidupnya lebih baik. Insya Allah, Provinsi Banten dengan sejarah kebesarannya akan kembali besar saat pemimpinnya punya komitmen dalam membangun investasi di bidang sumber daya manusia. Oke, luar biasa sekali. Artinya memang ini sangat berkaitan erat antara pendidikan, kemiskinan, dan kesehatan. Pak. Kesehatan ini menjadi 3 hal yang amat sangat krusial untuk bisa dibenahi ke depan. Saya ingin bergeser sedikit. Tadi kita sudah banyak bicara soal kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Saya ingin bicara soal potensi sumber daya alam dan budaya. Kita tahu bahwa Provinsi Banten ini kaya akan budaya, kaya akan sejarah. Apa yang bisa Bapak tawarkan ke depan untuk bisa meningkatkan potensi budaya, sumber daya alam ini untuk menjadi semacam pendapatan atau mungkin potensi ekonomi baru bagi Provinsi Banten ke depan? Baik, saya contohkan Anyer ya. Oke. Jadi kalau Jakarta punya pantai Ancol, ya.
Ya sekarang ada Pantai Indah Kapuk lah ya. Anyer ini dulu menjadi pusat inspirasinya seniman. Ya sampai ada lagu dari Anyer Ya, Jakarta. Kemudian banyak lagu slang juga ada kalau saya tidak salah. betul, betul. Karena apa? Akses dulu ke Anyer itu ya nggak seperti sekarang. Dan keadaan pantainya tetap sama, masih asri, masih bagus. Ya, ya. Ya. Tapi akses menuju ke sana itu mulai tidak nyaman, kemacetan, penumpukan di jalan pasar, sehingga jarak tempuhnya menjadi lama. Ditambah lagi pembinaan kepada warga sekitaran Anyer, bagaimana menjadi pramuwisata yang baik, bagaimana jadi tuan rumah yang baik, itu tidak dilakukan. Oke. Sehingga tidak bisa memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Padahal hari ini kita bisa menjadi potensi luar biasa. Provinsi Banten menjadi sasaran wisata atau tujuan wisata. Puncak sudah macet, Bandung sudah macet. Pilihan terdekat itu sebenarnya adalah Banten. Jalan tol semakin lebar. Nah, kemudian pola juga. Sejarah jalan yang ada di Anyer itu merupakan sejarah lama dari bangsa kita. Yaitu jalan pos yang dibuat oleh Dendles. Ya. Dimulai dari Anyer sampai Panarukan. Hari ini yang terjadi, jalan itu diperlebar. Tidak ada jalan baru. Sehingga harus dibuat terobosan. Bukan tidak mungkin. Dari Ancol kita bisa buat tol ke depannya. Untuk mengatasi permasalahan yang sedikit lagi. Melalui kawasan industri. Dan kemudian bisa tembus. Banyak cara. Tapi hari ini fokus saya adalah pengembangan sumber daya manusianya. Termasuk pengembangan potensi-potensi daerahnya. Kadang orang nggak punya kesulitan untuk dapatkan hotel. Kita bisa libatkan masyarakat sekitar dengan guest house-nya, glamping, dan sebagainya. Dan tentu harus dibina dulu. Kita bisa menyediakan rental mobilnya, jasa guide-nya, dan sebagainya. Karena di antara wisata-wisata pantai, alam, di Banten juga ada wisata religi. Banyak petilasan-petilasan yang bisa dikunjungi. Batu tulis. Ya, banyak sekali. Batu Quran. Ya, Banten Lama dan sebagainya. Nah, saat kualitas sumber daya manusia Banten bisa menerjemahkan ini dengan baik, ini merupakan potensi. Hanya lagi potensi alamnya. Kita punya sumber daya panas bumi. Bahkan dulu di Cikotok itu terkenal dengan emasnya. Ya. Satu urat dengan di Bogor. Dan kita juga punya samudra yang berbatasan langsung dengan Christmas Island atau Australia. Banyak potensinya. Dan potensi-potensi ini harus dimulai dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia. Supaya warga Banten bisa secara kolektif. Jadi bukan hanya golongan tertentu gitu. Semua secara kolektif punya kemampuan, punya kesempatan untuk membangun wilayah mereka. Dan tidak melulu sumber kemakmuran itu di kota. Desa juga bisa menjadi pusat kemakmuran. Dan ini yang harus kita gali. Ya, salah satu upayanya adalah saya maju sebagai calon gubernur. Karena implementasinya baru bisa dilaksanakan saat saya punya kewenangan untuk mengatur. Insyaallah. Insyaallah. Oke, selanjutnya Pak. Saya ingin beralih ke sektor strategis. Kita tahu bahwa Tangerang Raya atau mungkin Tangerang ya, kabupaten kota itu punya potensi yang amat sangat besar di industri manufacture ya. Industri-industrinya sangat luas sekali, sektor-sektor strategisnya juga sangat kuat di sana. Apa yang mungkin bisa Bapak lakukan ke depan untuk bisa meningkatkan nilai investasi? Ya, terlepas dari tadi kita sudah bicara soal pendidikan, tapi kita ingin bergeser sedikit ke aspek infrastruktur dan mungkin yang lainnya. Silakan. Dulu Provinsi Banten ini merupakan tujuan investasi manufaktur besar yang melibatkan banyak tenaga kerja. Yaitu dengan pabrik sepatu, garment dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya, banyak relokasi ke Jawa Tengah. Upah lebih murah di sana dan sebagainya. Saya punya bayangan ke depan, industri ini akan tetap berkembang di wilayah Provinsi Banten karena merupakan pusat dari perekonomian, berbatasan dengan pusat perekonomian.
Dengan catatan pemerintah menyiapkan. Pertama adalah standar hidup layak itu adalah salah satunya adalah papan, Oke. tempat tinggal. Yang terjadi hari ini, pegawai-pegawai atau buruh-buruh pabrik itu, dia bekerja di salah satu pabrik, tinggalnya jauh. Sehingga dia perlu kos atau ngontrak. Sehingga dia punya 2 dapur. Dapur di rumahnya, dapur di tempat dia tinggal. Bayangkan saat dia menerima upah, yang pertama harus dia lakukan adalah dia membayar ini. Pemerintah pusat telah membangun banyak rusunawa-rusunawa. Ya, yang menurut saya belum terkoneksi dengan kepentingan pemerintah daerah. Mestinya pemerintah daerah bisa membangun sentra-sentra itu dengan bantuan pemerintah pusat. Di situ ada tempat pendidikannya untuk anak-anaknya. Di situ ada fasilitas pasarnya. Sehingga tersentral tenaga-tenaga kerja ini. Itu salah satu menyiapkan fasilitas pendidikannya, perumahannya dan sebagainya. Namun juga kita harus hati-hati juga dengan perkembangan teknologi, perkembangan industrialisasi dan sebagainya. 8 kabupaten, ada 4 kabupaten yang potensi pertaniannya akan hilang. Cilegon, Kota Tangerang sudah habis, tidak ada sawah lagi. Kota Tangsel jelas tidak ada sawah lagi. Kabupaten Tangerang perlahan-lahan sawahnya juga sudah semakin. Sehingga potensi yang di Lebak, di Pandeglang, sebagian Kabupaten Serang dan di Kota Serang terkait dengan sawah dan sebagainya, ini mesti kita juga optimalkan. Artinya industrialisasi tidak melulu menjadi sasaran kita. Tapi sebenarnya potensi kita terkait dengan program nasional swasembada pangan segala macam ini punya potensi. Ini potensi untuk masyarakat Banten, untuk agroindustrinya. Kita bisa menjadi sumber, distributor, supplier kebutuhan-kebutuhan warga kota. Dengan catatan kehadiran pemerintah. Pastikan ketersediaan air sepanjang musim, pastikan pupuknya tepat sasaran, pastikan hilirisasinya juga berjalan. Dan insya Allah Pak Prabowo punya program hilirisasi. Pertanian hilirisasi juga bisa kita lakukan. Dan Banten bisa menjadi contoh, percontohan terdekat. Kita mengundang pemerintah pusat untuk memanfaatkan potensi Banten. Insya Allah. Oke. Jadi berbagai kebijakan itu saling dukung untuk... Ya, karena memang pemerintah provinsi merupakan kepanjang tanganan presiden. Programnya seorang gubernur tidak boleh dan tidak bisa berbeda dengan program presiden. Tegak lurus intinya Pak ya. Tegak lurus karena memang tujuannya tujuan nasional. Tujuan nasional. Sumber daya manusia, ketahanan pangan, berkelanjutan, energi terbarukan, semua kan harus sama. Bukan berarti kita tidak punya kemandirian. Justru kemandirian kita adalah saat kita mampu menerjemahkan. Saat kita mampu menerjemahkan program pemerintah pusat. Kan kepolisian, kejaksaan, dan alat-alat negara lain itu kan merupakan pemerintah pusat. Ada Kementerian Pertanian, kementerian ini, kementerian itu. Kan sasarannya kan daerah. Kalau mau cetak sawah ya di daerah. Banten juga bisa untuk dicetakkan sawah baru. Punya potensinya. Sumber air kita ada. Kita punya beberapa waduk yang udah dibangun oleh ada zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, bahkan zaman Pak Jokowi. Kebutuhan air Jakarta bisa kita supply. Dan itu akan bermanfaat buat Provinsi Banten. Karena ada pendapatan asli daerah, air permukaan. Jadi potensi yang penting diawali dari apa yang dikatakan Raden Mas Tirto tadi. Ya, seorang terpelajar harus mulai adil dari pikiran, apalagi perbuatannya. Dan kalau kita bisa adil melihat Banten, dan kemudian kita adil dalam perbuatan kita terhadap Banten, insya Allah Banten maju, adil merata, tidak korupsi, insya Allah kan bisa jalan. Luar biasa sekali. Nah, saya ingin beralih ke program yang lain, Pak. Ya, kita tahu bahwa generasi muda di Banten ini juga menjadi potensi yang amat cukup penting untuk tetap kita jaga begitulah. Ada nggak Pak program yang memang dikhususkan ya untuk membina para milenial atau mungkin kaum muda ini, khususnya bagi mereka yang tertarik di dunia usaha atau kewirausahaan? Ya, kita ada pendidikan vokasi, program sertifikasi. Jadi
kayak bartender, kemudian pembuat kopi, kemudian pembuat konten kreator dan sebagainya. Bahkan kita berkeinginan membuat sebuah pusat semacam pusat kreasi. Hubnya lah Ya, hub lah ya, pusat kreasi yang dimana di situ orang bisa melakukan pameran dan Kreatif sebagainya. hub. Banten setiap ulang tahunnya belum ketemu saya yang namanya Banten Expo gitu. Oh gitu ya. Ya, dulu waktu kecil saya kan karena saya pernah tinggal di Jakarta, ada yang namanya Pekan Raya Jakarta. PRJ, betul. PRJ. Ya sampai kerak telur aja ada di sana. Betul, betul. Nah, ini kan sesuatu yang bisa kita lakukan juga nanti ke depan. Sehingga semua orang punya keinginan untuk tumbuh dan berkembang. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang bisa kita kembangkan. Ya, mulai dari event organizer, ya sampai seni pertunjukan. Saat mereka punya tempatnya, saat pemerintah hadir dalam melakukan pembinaan, saat pemerintah memberi ruang juga untuk mereka berkreasi, insya Allah. Banten pernah mengalami situasi yang sama dengan seluruh warga di dunia, bahkan khususnya Indonesia terkait dengan COVID. Ya. Saat COVID itu, justru yang tumbuh itu adalah UMKM. Yang bisa membuat kita survive itu adalah ekonomi-ekonomi kreatif dan dilakukan oleh masyarakat. Ya. Nah, hari ini kita masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan pelatihan yang bersumber di tempat kita sendiri. Ke depan saya ingin pelatihan-pelatihan itu langsung menyasar ke masyarakatnya. Dan terkhususnya anak-anak usia produktif. Dan kalau bisa, ya kita buat muatan lokal. Sebelum anak-anak itu lulus SMA atau SMK, ada pendidikan khusus. Ya. Industri kita besar, banyak. Perusahaan-perusahaan yang ada di Banten itu butuh tenaga kerja yang berkualitas. Dan kita harus membangun kerjasama. CSR-nya belum kita garap secara serius. Oke. Apa yang mereka melakukan, tanggung jawab sosial mereka kepada lingkungan. Kita bukan hanya sekedar butuh dana, tapi kita butuh akses. Supaya warga Banten yang lulus sekolah punya akses. Apa yang dibutuhkan? Mereka butuh untuk orang yang punya kemampuan menjahit. Saya pikir saat kita mampu membangun BLK keliling, ya, memfasilitasi masyarakat kita, anak-anak kita yang akan lulus nanti, dan tersambung link and match dengan kebutuhan industri yang ada di Provinsi Banten, insya Allah. Kadang-kadang kan masalah kita adalah warga Banten kalah dengan pencari kerja lain. Kan Provinsi Banten ini salah satu pusat atau sasaran atau tujuan pencari kerja. Ya. Betul. Jadi jangan sekolah aja yang sistem zonasi. Ya, tenaga kerja kalau bisa pakai sistem zonasi. Akan ada kebijakan itu nanti. Itu kebijakan nasional. Ya. Tapi tentu kita mengarahkan itu dengan cara apa? Bukan hanya sekedar akamsi. Saya kan orang sini, nggak boleh. Kita harus siapkan sumber daya manusianya. Saat dia punya kemampuan, dia punya kapasitas, masa nggak dipekerjakan? Bekalnya harus tetap ada. Bekalnya harus ada. Nah, tugas pemerintah itu. Tugas pemerintah. Dengan pendidikan tadi. Dengan tentunya. pendidikan tadi, ditambah dengan vokasinya, Ya. BLK diaktifkan. BLK jangan lagi ada di perkotaan. BLK itu mengarah ke tempat-tempat pendidikan. Sekarang kan BLK kita adanya di perkotaan. Ya. Ya kan, sumber pendapatannya justru dari sewa. Ya kan? Ya justru BLK ini bukan pendapatan yang dicari, tapi BLK ini adalah bagaimana bisa menularkan keterampilan Ya. dengan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Insya Allah saya punya keyakinan. Satu yang paling penting adalah keyakinan bahwa Banten akan maju. Banten akan maju ya Pak. Baik. Ini sebuah keyakinan harus tetap dijaga juga, dikawal juga tentunya. Insya Allah harus dikawal, betul. Dan yang punya tanggung jawab mengawal itu, ya pertama aparat penegak hukum udah pasti. Ya. Ya, kemudian anggota dewannya. Ya, dan ketiga ya masyarakatnya. Karena yang saya ucapkan, yang saya janjikan itu harus dituntut balik ke saya. Ya. Bila saya terpilih. Ya. Dan saya punya keyakinan. Semangat kolektif masyarakat ingin berubah, ingin wilayahnya maju, ingin kemakmuran sampai di mereka, ingin anaknya bisa sekolah, ingin setelah lulus sekolah dapat pekerjaan, itu besar sekali. Jadi itu harus kita deliver Harus. untuk masyarakat Banten ya Pak Harus. ya. Demi kehidupan yang lebih layak, Betul. lebih baik ke depan. Betul. Untuk generasi yang lebih baik. Gimana kita bisa ibadah lancar kalau kita masih mikirin pendapatan kita? Ya. Setuju banget Pak. Insya Allah. Ya kan? Kan juga ajarannya begitu kan? Betul. Kemiskinan itu mendekatkan kita Kekufuran. kufuran. Luar biasa. Nah, ini yang nggak kalah penting, Pak. Kawasan kumuh ini juga menjadi tantangan serius nih saya lihat ya. Artinya di wilayah perkotaan juga, artinya itu menjadi hal yang cukup ya serius lah untuk dientaskan begitu. Ada nggak sih Pak strategi yang bisa
Itu ada namanya Cerita. program deliniasi. Apa itu, Jadi, deliniasi itu adalah satu wilayah, kita selesaikan permasalahannya dalam satu wilayah dengan jumlah luasan tertentu. Jadi nggak bisa lagi kita membedah rumah, hanya satu rumah yang kita bedah. Oke. Ya, jadi Oke. ada satu kampung yang orangnya tidak mampu dan sebagainya harus kita beresin di situ. Drainasenya, sanitasinya. Yang terjadi sekarang, ibu kota provinsi Banten pun masih banyak yang sanitasinya lemah. Oke. Dan kemudian kita juga berharap ke depan bagaimana kita mensupport kabupaten kota menyelesaikan permasalahan sampahnya sebelum dibawa ke tempat yang lain. Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, ini sekarang sangat serius permasalahan sampahnya. Produksi sampahnya luar biasa setiap hari, sampah rumah tangga dan sebagainya. Dan tentu ini harus dikelola dengan betul. Kalau tidak, ini jadi bencana lagi. Kawasan kumuh terjadi karena tidak adanya pendidikan, tidak punya pekerjaan. Akhirnya tidak punya rumah dan sebagainya. Dan di situ nanti akan muncul permasalahan-permasalahan sosial yang lain, Kriminalitas. termasuk masalah stunting, Ya. kekerasan anak dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu menjadi PR kita bersama, itu harus diselesaikan. Kuncinya pendidikan, investasinya, kuncinya kesehatan, kuncinya memiliki pekerjaan. Tadi saya belum selesai menyampaikan selalu yang kalau saya dengar pidato Pak Prabowo itu, buat rakyatmu pintar, Ya. buat rakyatmu sehat, buat rakyatmu makmur. 3 hal itu tidak bisa dipisahkan. Ibarat ayam dan telur, tidak tahu kita mana yang lebih dulu. Itu harus kita kerjakan. Dengan berpendidikan kita bisa mencari pekerjaan. Dengan sehat kita bisa bekerja. Dengan memiliki pekerjaan kita bisa sekolah. Kita bisa ke rumah sakit. Itu kan pusaran yang tidak boleh terputus. Ya. Gak bisa kita kerjakan satu-satu. Beriringan terus. Beriringan 3 hal tersebut. Dan itu merupakan penilaian atau indikator keberhasilan pemerintah yang disebut dengan IPM. Ya. Indeks Pembangunan Manusia. Tentang kesehatannya adalah angka harapan hidup. Tentang pendidikannya adalah lama sekolah. Tentang kemakmurannya adalah biaya real yang dikeluarkan setiap tahun oleh setiap warga Banten. Kan IPM itu namanya. Ya. Indeks Pembangunan Manusia. Oke. Gitu, Mas. Luar biasa sekali. Nah, saya ingin beralih sedikit nih Pak. Visi misi tadi kita sudah bicara panjang dan saya ingin sedikit diceritakan terkait dengan visi misi Pak Androsoni dan Pak Dimyati terkait bagaimana strateginya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau dari sekian banyak sektor ini yang kira-kira menjadi prioritas ya. Kita sudah tadi membahas pendidikan. Di luar itu apa yang kira-kira menjadi faktor prioritas yang menyangkut dengan visi misi Bapak sebagai calon gubernur? Iya, potensi yang ada di Banten ya dengan visi Banten maju, adil dan merata, tidak korupsi. Itu bukan visi yang harus diperjuangkan dengan 5 misi. Salah satu misinya itu adalah terkait dengan meningkatkan iman dan takwa berdasarkan Pancasila dan demokrasi serta pendidikan anti korupsi. Kemudian juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemudian juga pertumbuhan ekonomi, itu kan misinya. Ada 5 misi kami, termasuk dengan bagaimana mengoptimalkan potensi kekayaan alam kita terkait dengan energi baru dan terbarukan. Oke. Pertumbuhan ekonomi baru, wilayah pertumbuhan ekonomi, itu merupakan salah satu upaya kita nanti. Yaitu contoh apa yang terjadi di Anyer tadi, Ya. kan? Bagaimana masyarakat Anyer itu punya potensi wisata. Mereka nggak boleh jadi penonton, Ya, pastinya. ya. Dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, kita memberikan pendidikan, sertifikasi dan sebagainya. Bahkan kita kembangkan mereka bisa punya guest house, ya. Jadi masyarakat yang punya anggaran terbatas tapi bisa tetap liburan di sana, ya kita buat bantu mereka guest house. Mereka juga bisa melakukan upaya-upaya menyediakan rental mobil gitu, kendaraannya, bahkan bisa jemput ke rumahnya gitu kan istilahnya. Ini potensi harus dilakukan dan itu akan tumbuh saat setiap warga Banten itu tumbuh perekonomiannya secara kolektif, secara keseluruhan, maka Banten akan maju. Karena mereka punya penghasilan, mereka punya pendidikan. Nah, strategi lain adalah potensi pertanian tadi yang saya sampaikan. Dengan sumber air yang berlimpah, dengan luas lahan yang subur,
potensi kebutuhan warga Jakarta yang 12 juta, warga Banten 12,6 juta, pasarnya besar, demand-nya tinggi, tinggal kita menyuplai. Ya kan? Asal pemerintah hadir, ya memastikan bahwa aliran irigasi masih jalan dengan baik, Betul. pupuknya tersalurkan dengan baik, ya kan? Dan pemerintah betul-betul mengawasi. Ada pendampingan. Dan jangan berdagang di antara itu. Nah itu menarik Pak, jangan berdagang di antara. Jangan berdagang di antara rakyat itu. Itu pasti. Karena saya bilang fungsi pemerintah itu hanya melayani. Oke. Dengan diberikan kewenangan untuk mengatur. Ya aturlah sebaik-baiknya. Tapi ingat jangan berdagang dengan rakyatmu. Oke. Jangan pernah berdagang dengan rakyatnya. Oke. Jadi menarik nih Pak. Jadi ada value atau nilai yang mungkin patut untuk dicontoh lah dari Bapak dan Pak Dim tentunya. Nah tapi saya ingin sejenak sedikit lah sebelum kita tutup perbincangan kita. Infrastruktur ini kan menjadi salah satu kunci daya tarik investasi, Pak. Betul. Tapi kita tahu juga bahwa tantangan permasalahan di Provinsi Banten itu tidak sedikit. Korupsi menjadi salah satu faktor tentunya. Pak, saya ingin tanya, selain infrastruktur, bagaimana cara Bapak untuk setidak-tidaknya mengurangi angka korupsi di Provinsi Banten? Apa kira-kira caranya? Ya pertama, dari visi tadi. Saya meyakini bahwa mungkin saya satu-satunya di Banten yang menyampaikan visinya tegas terkait dengan tidak korupsi. Kenapa saya nggak menggunakan kata berantas korupsi? Berantas itu tugasnya penegak hukum. Yang saya lakukan adalah tidak korupsi. Itu komitmen saya. Bahwa kepalanya tidak akan korupsi. Dan saat kepalanya tidak korupsi, tentu kita bisa mengimplementasikan praktek-praktek lainnya. Jangan ada lagi untuk jabatan tertentu orang harus berbayar. Jangan ada lagi anak mau sekolah mesti bayar supaya bisa diterima di negeri. Ini kan praktek-praktek yang kita biarkan, yang kemudian menganggap korupsi sebagai hal biasa. Masih banyak Pak, setiap PPDB itu banyak terjadi. Pungutan liar maksudnya? Pungutan liar itu banyak terjadi dan itu fakta. Yang saat saya jadi ketua DPRD nggak bisa saya lakukan pembenahannya. Karena memang nggak terlihat. Karena si orang tua rela untuk menjadi bagian dari korupsi supaya anaknya bisa diterima. Dan akhirnya anak-anak yang harusnya sekolah di situ tidak diterima. Dan itu terjadi. Makanya sekolah gratis itu salah satu upaya supaya transaksi itu tidak ada. Supaya clear lah ya. Ya, supaya clear. Artinya, ya apa yang mau dikorupsi sekolah gratis. Langsung diterima oleh ininya, oleh anak didiknya, peserta didiknya. Ya. Bantuan langsung kan pada peserta didik, sejumlah peserta didik kita bayar ke sekolahnya. Dan itu sudah dipraktekkan di Kota Tangerang oleh Pak Arief Wismansyah. Ya. Dan itu berjalan. Saat mereka masih pungut-pungut, ya kita stop dulu. Ini bisa kita lakukan. Komitmen, ada fakta integritas, ada perjanjian kerjasamanya, ada MOU-nya, semuanya harus kita lakukan. Jadi terkait dengan korupsi itu kan ada yang terungkap, ada yang tidak. Gitu. Ya kan? Makanya ada yang terungkap, ada yang tidak. Nah, setiap kita merancang sebuah program, sebuah kebijakan, yang terutama adalah komitmen anti korupsinya, komitmen untuk tidak korupsinya. Saya sebagai gubernurnya, saya berkomitmen untuk tidak korupsi. Dimulai dari pemimpinnya untuk meningkatkan komitmen itu. Sehingga yang di sekitaran saya, baik tim sukses, baik keluarga, kawan lama, dan sebagainya, nggak punya ekspektasi. Wah, kamu kan teman saya kan bantu kamu kemarin. Ya kan kamu bantu saya, kan saya sudah berkomitmen tidak korupsi. Itu nilai moral ya Pak? Ya itu yang nilai yang harus diperjuangkan. Kembali kepada rakyatnya. Setidak-tidaknya, nanti akan ada catatan. Itu loh yang kamu janjikan. Ada penegak hukum, ada KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada inspektorat, semua kan bisa mengawasi. Ada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat. Artinya nanti kalau misal Bapak diberikan amanah, Banten akan lebih transparan. Harus. Karena udah keterbukaan informasi dan sebagainya, semua orang bisa mengakses. Itu
tekad seorang Andrasoni untuk bisa meningkatkan mutu kualitas hidup masyarakat Banten? Saya belajar dari pengalaman hidup saya bahwa kita butuh makan hanya satu piring. Banyak-banyak nanti penyakit. Dan saya terbiasa dibantu orang. Dan saya terbiasa juga dengan kemampuan yang saya punya membantu orang. Saat nilai-nilai luhur itu terus kita pelihara di Provinsi Banten, saya yakin orang Banten orang baik. Buktinya saya bisa hidup di Banten. Orang-orang Banten tuh punya nilai-nilai moral yang tinggi. Jawara, ulama, santri. Yang sekarang dibutuhkan adalah kepemimpinan aja. Dan alhamdulillah dalam perjalanan saya, diskusi-diskusi saya, penyampaian-penyampaian apa yang akan saya kerjakan, komitmen dalam hidup dan sebagainya. Nilai-nilai luhur itu dapatkan banyak dukungan. Dan banyak orang ingin tahu seperti apa nanti rencananya. Bisa nggak memastikan bahwa Bapak tidak akan korupsi? Ya kalau saya belum jadi gubernur gimana saya membuktikannya? Ya tapi kan bisa kita lihat gitu. Track record. Kita bisa lihat. Oke. Baik, pemirsa, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Menarik sekali tentunya perbincangan dengan Bapak Andrasoni. Namun sebelum saya tutup perbincangan kali ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan closing statement, harapan atau mungkin himbauan kepada masyarakat Banten. Silakan Bapak. Ya, saya merasa bersyukur ya kita bisa berdiskusi kaitan dengan Pilgub dan ini merupakan sesuatu keharusan seorang calon pemimpin di Provinsi Banten atau dimanapun untuk bisa menyampaikan secara terbuka apa yang akan mereka kerjakan dan apa yang akan mereka rencanakan. Tidak melulu bicara tentang pencitraan, tapi lebih kepada bicara substansi. Saat saya menjadi gubernur, yang akan saya lakukan adalah bagaimana Banten maju. Banten maju itu dimulai dari investasi di bidang pendidikannya. Ya, bagaimana Banten bisa adil pembangunannya, merata pembangunannya dengan syarat tidak korupsi. Itulah yang akan saya lakukan. Saya kembalikan kepada manusia yang memilih, saya kembalikan kepada masyarakat yang nanti akan memilih. Tapi yang pasti saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk betul-betul memilih dengan hati, karena ini adalah kesempatan kita dalam rangka merubah Provinsi Banten ke arah yang lebih baik. Setiap kandidat pasti mempunyai keinginan yang terbaik untuk Provinsi Banten. Pasti punya tujuan yang mulia untuk Provinsi Banten. Jadi kita jalankan pemilu ini dengan baik, dengan damai. Kita uji gagasannya di setiap kesempatan. Dan insya Allah saya telah sampai di pada titik ini. Tentu ini semua bukan rencana saya. Ini semua adalah rencana Tuhan. Saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Hanya kepada beliau saya berserah. Saya yakin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Insyaallah sebagai wilayah yang berdekatan dengan kota Jakarta, Provinsi Banten harus mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Andrasoni sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang di program Teras Negeri. Pembicaraan yang amat sangat inspiratif tentunya. Dan pemirsa, program Teras Negeri tentunya akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Fiza Aditya berserta kru, pamit undur diri dan sampai jumpa.